Shalom warga kerajaan yang diberkati Tuhan, dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu bagaimana Petrus meniru Yesus. Yesus berkata, Talita kumi. Dia berkata pada Dorcas atau Tabita, Tabita kumi. Dan kita juga melihat apa yang dikerjakan oleh Kristus, itu yang dilakukan oleh kita murid-muridnya. Tetapi saya juga bersyukur dalam hidup saya ada hamba-hamba Tuhan yang saya bisa tiru. Yang saya bisa tiru yaitu apa yang mereka perbuat. Pengalaman saya pertama ketemu Bapak Abraham Alexander Seputra itu begitu membekas pada saya. Pada waktu saya datang ke gereja yang kecil itu, yang kalau hujan sudah nggak bisa dengar apa-apa karena itu cuma terbuat dari tenda aluminium awning itu. Dan pada saat itu ada seorang bapak yang lumpuh. Dia ambil yaitu tongkat yang kaki 3 itu, dia hancurkan dan berkata dalam nama Yesus berjalanlah. Dan orang itu berjalan. That's simple. In the name of Jesus. Lalu bagaimana tentang mengusir setan? Saya belajar dari seorang ibu sederhana bernama Ibu Erna Tan. Ibu Erna Tan ini saudaraku, dia dikenal sebagai nabiah di Surabaya. Dan pertama kali saya diajak oleh beliau yaitu karena ada seseorang yang kerasukan setan. Ya, saya masih ingat jalannya Nginden Gang 2 di Surabaya, saudara. Ketika kita masuk sana, suasana serem juga. Bukan cuma hari Jumat, saya bukan tahayul, saudaraku, tapi itu melalui kuburan. Dan sampailah kita ke rumah itu, dan ada seorang wanita yang sudah tidak makan 3 hari, dan ketemu dengan Ibu Erna, dia menyeringai, serem, saudaraku. Ya. Dan Ibu Erna marah kepada roh jahat itu. Dia berkata begini, minggu lalu tak usir di Jalan Embong Malang, sekarang kesini bikin repot orang. Saudaraku, dia marah kepada roh jahat itu. Tetapi dia berkata, Arifin, kamu yang usir. Pertama kali, saudara. Dan karena itu saya berteriak, dalam nama Yesus. Seorang Surabaya, saudara ya. Dalam nama Yesus, roh jahat keluar. Roh jahatnya nggak keluar, saudara. Yang keluar Pak RT, marah-marah pada saya. Beliau seorang marinir yang gagah, badannya besar, kumisnya melintang, sudah tingkatan perwira, bukan ya? Lalu saudaraku pada saat itu dia berkata, ini loh Pak, orang yang besar itu ketakutan lihat wanita itu menyeringai dan suasana yang mengerikan. Tapi di sana saya belajar sesuatu. Roh dalam kita jauh lebih besar dari segala roh dalam dunia. Sekarang itu dapatkanlah mentor-mentor yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, mujizat masih berlangsung. Sebab kebanyakan orang Kristen percaya cessation, yaitu mujizat sudah tidak lagi ada. Kisah Rasul selesai, kitab Wahyu selesai. Saudara perhatikan, kisah Rasul tidak pernah ada di end, saudara. Ya, karena apa? Tuhan masih memakai saudara dan saya. Karena itu saya belajar daripada hamba-hamba Tuhan bagaimana menyampaikan firman Allah, bagaimana melayani, bagaimana counseling. Dan kiranya Tuhan juga memakai setiap Anda dapatkan mentor yang mendidik saudara to apply the gift of the Holy Spirit yang ada pada Anda. Kalau karunia untuk melayani, lakukan segenap hati. Karunia bernubuat, lakukan dengan iman. Dan karunia memberi, karunia mengasihi, lakukan dengan tulus hati. God bless you. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Kristus saja berkata, putra tidak bisa kalau tidak melihat Bapa. Mari kita pandang selalu pada Kristus. God bless you. Amin. Shalom. Lebih semangat lagi kita katakan shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Saya percaya karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Ya, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyiapkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami percaya urapan-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu yang memuaskan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sukacita, ada kegirangan Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Ketika kami mengalami kemenangan, ketika kami mengalami terobosan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah pengharapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita adalah umat pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya.
untuk menghancurkan setiap musuh, untuk menghancurkan setiap belenggu. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Haleluya. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan, bawa penyembahan kami Tuhan, bawa hati kami yang terdalam Tuhan. Inilah segenap hati kami Tuhan. Kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Haleluya. Pujian dan syukurku
ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita mau sungguh-sungguh lagi katakan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama
Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku ku mau persembahkan kepadamu, Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu. Betapa Kau selalu memegang hidup kami, tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Engkau Bapa-Ku yang ku percaya, hanya dekat denganmu ku aman. Haleluya, Yesus. Ku bersyukur atas perbuatan-Mu, atas kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Sebab Engkau pengharapan kami, sebab Engkau gunung batu kami, keselamatan kami. Engkau Allah yang kami percaya, haleluya. Engkau yang bangkitkan setiap kami Tuhan, Engkau yang buat kami bergairah di dalam-Mu. Sebab kami tahu ada pengharapan di dalam-Mu, ada sukacita, jiwaku bersyukur. Haleluya. Hiaramaya sikine hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Jiwa kami bersukacita, kami tidak akan menjadi lemah Tuhan. Roh kami bergairah di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Bapa Engkau dahsyat, Engkau ajaib apa yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami. Biar apa takara nabaya 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 nabaya. Biar nabaya 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 nabaya. Apa tuh kono nabaya nabaya. Kita nabaya sikit, kono nabaya 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 nabaya. Henry bikin apa nabaya sikit, ada nabaya. Kurang kata kali ada satu kali ada nabaya sikit. Kita nabaya 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 nabaya.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah
Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha hadir, maha tahu. Terima kasih waktu dan kesempatan ini saya mendapat kehormatan darimu, kepercayaan darimu untuk menjadi saluran firman. Memohon diratmu, kemuliaan nyata di tengah-tengah kami, karena hamba mau berbicara dan memberikan firman hanya di hadirat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. 2 tahun ya Anda bertemu ya? Hah? 2 tahun. Puji Tuhan, lumayan pendeknya. Bersama saya ada mantan pacar saya. Kalau itu saya tidak usah perkenalkan terlalu lama karena saya sudah biasa dengan saudara. Tapi ada yang lebih hebat, itu sekarang saingan saya. Dia juga jadi pembicara. Sudah berapa kali dia khotbah di Bima. Dan saya berharap suatu saat dia akan khotbah di sini juga. Itu anak saya yang kedua dan terakhir. Silahkan berdiri, saya perkenalkan dia. Boleh ke sini saya. Nah ini, sama tinggi dengan saya. Kasih keluar dulu. Nah ini. Shalom semuanya. Saya Yona, anak kedua dari Bapak Abraham dan Ibu Dina. Lulusan bukan berarti sudah lulus tahun 2021 kemarin, sarjana psikologi, dan ikut ke sini menemani pelayanan Bapak dan Ibu Dina. Bapak Abraham dan Ibu Dina. Dulu kan dia di sini kecil-kecil datang, saudara lihat. Sekarang sudah sama gedenya dengan saya. Satunya tidak bisa datang karena sedang jalan-jalan. Jadi saya berharap anak-anak hamba-hamba Tuhan di sini juga nanti tumbuh besar dan jadi berkat bagi banyak orang. Ya, mari kita sama-sama masuk ke firman yang akan kita bagikan hari ini. Baca Kisah Rasul 10 ayat 38 sampai 46. Saya tidak bahas detail atau mengeksploitasi firman ini, tapi saya ajak saudara baca supaya bisa mengerti sedikit tentang applying the gift itu. Kisah Rasul 14, Kisah Rasul 10 ayat 38 sampai 46. Saya baca ayat 38, saudara baca 39, demikian seterusnya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Oke, lanjut, saudara. Para rasul itu menjadi saksi dari semua yang dikerjakan Yesus. Maka kita perlu ada mentor, perlu ada peneguhan dari apa? Para hamba-hamba Tuhan. Ayo lanjut. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Bukan
pembicara karbitan, harus punya pengalaman dengan Tuhan. Mereka melihat, mereka bertemu, mereka bersama Yesus. Waktu Yesus tadi manusia, hidup secara jasmani ada bersama dia. Tapi setelah Yesus bangkit dari mati, Yesus juga nampakkan diri kepada mereka. Dan saya percaya, ya hamba-hamba Tuhan di sini punya kedekatan dengan Yesus. Amin. Oke, lanjut. Dan dia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Not about you and me, but about him. Ya, bukan tentang kita. Karena kita bisa minder. Tidak usah malu kalau orang tolak saudara ditolak Yesus. Tapi kalau saudara jadi maling, jadi nipu, bikin chat kosong, itu baca ditolak. Ya, ngerti. Tapi karena Yesus ingat, bukan tentang saudara. Saudara ceritakan saja Injil itu, nyatakan saja. Nanti kita akan bicara banyak. Oke. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan dia. Mendengarkan apa? Pemberitaan itu. Keren kan? Amin. Jadi waktu Petrus ngomong sebentar, Roh Kudus langsung turun. Nggak sampai putus surat leher. Ini orang-orang yang dirapi Tuhan. Gara-gara saudara, kota ini diberkati. Kalau saudara belum jadi tumbuh, ya kota ini tetap seperti ini. Kalau saudara sudah siap, semua yang ada di sini akan dibongkar semuanya. Jadi saya pesan, ini di luar konteks khotbah saya. Hari-hari ini, sebelum kejadian di Asbur itu, saya dikasih tahu Tuhan. Baca Yesaya 60, Yesaya 61, dan Yesaya 62. Saya kasih tahu semua jemaat, suruh mereka baca. Bahkan sampai saat ini pun, saya tetap suruh himbau untuk baca ayat-ayat itu. Dan sekarang terjadi pindah ke Indonesia, itu Asburi, Amerika. Di mana itu Sidikala. Bisa nggak saudara berkata, kami percaya, pindah ke Pulau Sumbawa. Amin. Saya beritahu saudara, tiap hari ini doa kami, 4. Buat Bima, buat ke Pulau Sumbawa, buat Indonesia, dan kami angkat di luar negerinya, karena sudah dari kondisi kami, anak angkat kami berbawa ke Eropa. Karena Tuhan yang suruh, kalau tidak saya tidak melakukan. Oke, lanjut. Saya baca. Sebab mereka sedang Jadi jangan terpengaruh dengan omongan orang. Apa itu gereja GBI itu? Ajarin bahasa roh. Apa itu orang-orang itu bahasa roh? Baca itu Alkitab. Pastikan semua saudara ini sudah berbahasa roh. Amin. Itu tanda awal orang penuh Roh Kudus. Oke, lanjut. 45. Ya. dan semua orang percaya dari itu setengah-tengah Ini juga yang membuat si Yohanes bisa bingung. Karena melihat tanda-tanda ajaib yang menyertai Yesus. Sementara dia dalam penjara. Murid-muridnya lapor ke dia. Dia utus, nanti kita lihat. Dia utus murid-muridnya. Tolong kamu tanya dulu. Dia enggak yang saya beritakan selama ini. Padahal dia yang baptis. Kadang-kadang kita tertekan, kita masalah, kita jadi bingung. Ragu-ragu. Tapi saya memberitahu saudara, jangan ragu menerapkan karunia-karunia roh. Jangan ragu memakai karunia-karunia roh. Karena itu yang meneguhkan Injil itu benar. Ayat 46. Kisah para Rasul 10 ayat 46 ya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan apa? Dan apa?
Kalau udah bahasa roh masih nggak beres, nah itu dia. Itu seringkali terjadi di gereja karismatik. Makanya orang banyak menolak bahasa roh. Karena orang yang berbahasa roh, hidupnya tidak ada perubahan. Itu jadi masalah. Tapi semua roh sumbawa pasti berbeda. Haleluya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi yang akan saya bawakan kepada saudara. Tapi baca dulu ayat pokok kita, 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14. Sama-sama. Jangan lalai dalam mempergunakan apa? Karunia yang ada padamu yang telah diberikan nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi menerapkan karunia berarti kita mempraktekkan karunia roh. Silakan, PowerPoint. Terus. Ya. Saudara lihat ini, menerapkan karunia berarti saudara menghidupkan atau mempraktekkan karunia roh yang sudah ada dalam diri kita. Sehingga bisa dinikmati baik oleh saudara sendiri maupun orang lain. Jadi saudara dan saya diharapkan dari Januari, Februari itu saudara sudah menemukan. Makanya tema Januari itu understanding the gift. Understanding the gift itu berarti Anda harus memahami, mengerti, menemukan. Makanya pakai Roma 12, 1 Korintus 12, dia mau, Paulus mau supaya saudara dan saya mengerti, mengetahui tentang karunia-karunia roh. Dan saya berharap saudara yang dari sini, apalagi yang melayani, harus sudah menemukan karunia saudara. Karena kalau tidak menemukan, apa yang saudara kembangkan? Setelah saudara mengerti understanding the gift itu, makanya bagian kedua apa? Developing. Developing itu saudara mengembangkan, menumbuhkan, memperluas, meningkatkan. Karena itulah sebabnya, ya kalau di Bima saya sudah bahas Matius 25. Kita diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Tadi di mobil juga Pak, itu dibahas tentang ternyata dosa kata dia bukan hanya berzina, menipu. Tapi paling berbahaya itu saudara diberi talenta, saudara diberi karunia, saudara tidak mengembangkan. Itu sebabnya Timotius ini dia bilang, jangan sampai saudara lalai. Lalai itu tidak pakai, lalai itu tidak mempergunakan. Lanjut coba. Ya, tidak mempergunakan, tidak mengembangkan karunia itu. Saya berharap dengan saudara mengerti tema-tema ini, tidak ada lagi mikir saya sekolah apa. Karena mereka semua yang di Alkitab itu ada nelayan. Ada yang apa? Tukang tagih pajak dia apa? Bea cukai, bea lah, bea di pasar. Kecuali Lukas. Lukas itu dokter, makanya Injil Lukas itu apa? Sangat detail, bagus. Saya berharap semua saudara, ya paling tidaklah, makanya dimuridkan supaya saudara mengerti kisah dari Yesus itu. Seperti tadi kita baca Lukas, Kisah Rasul 10 itu, gimana mereka melihat Yesus di dalam pelayanan. Dan itu saja mereka ceritakan, enggak usah ditambah-tambahin, supaya keren, enggak usah gitu. Saya juga sekolah, lihat teman-teman saya, ya lumayan lah, tapi kan saya tidak boleh menjelekkan teman-teman saya juga mereka juga tentu tidak mau menjelekkan saya. Gitu. Kalau lihat di YouTube, hebat-hebat mereka itu. Begitu duduk di kelas, ya haleluya. Tapi saya bilang sama saudara, maunya Yesus itu supaya Injil diberitakan. Haleluya. Dan supaya Injil yang diberitakan itu meyakinkan Anda diberi kuasa. Dan kuasa itulah namanya apa? Karunia. Kuasa itu namanya apa? Karunia. Oke,
Saya lihat. Lanjut. Di Bima, saya merumuskan pelayanan itu 5, 7, 9, 9. Orang Sumbawa pasti lebih pintar dari Bima. Kan kakaknya Bima. 5 itu apa? 5 itu 5 jabatan. 7 itu 7 kemampuan pelayanan. Saat saudara sudah ada di kandungan, Tuhan sudah tentukan saudara. Dari 7 ini, mana di antara saudara? Oke, 5 jabatan, nanti baca Efesus 4 ayat 10 sampai 12. Waktu saya terbatas. Yang 7 itu 7 karunia kemampuan pelayanan, nanti baca Roma 12 ayat 5 sampai 7. Yang 9 itu 9 karunia roh, ayat 12, Roma 1-12 ayat 1 sampai 11. Yang 9 itu kenapa diikutkan? Jangan sampai seperti yang kita baca di dalam apa? Kisah Rasul 10 tadi itu tidak memuliakan Tuhan. Karena orang yang penuh dengan roh, orang yang berkarunia pasti memuliakan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak hanya dalam pemberitaannya, dari lifestyle-nya. Yes. Saya pasangkan foto Yona dan videonya Yona singkat dia Pak di Facebook. Teman-teman bilang apa? Like father, like doctor. Tapi saya tidak menolak itu. Tapi kalau saudara bilang itu sama Yona pasti dia tidak mau. Karena dia punya karunia sendiri. Ngerti ya? Dia punya karunia sendiri, dia punya talenta sendiri. Jadi dia bertanggung jawab untuk mengembangkan karunianya, untuk mengembangkan talentanya. Walaupun dia anak pendeta, saudara lihatlah sudah bergentayangan banyak anak pendeta yang keluyuran di mana-mana, tapi belum tentu seperti Bapak. Jangan jauh-jauh. Ya, waktu orang Israel itu protes tentang apa? Tidak ada raja di Israel, memaksa supaya ada raja, itu walaupun Tuhan juga menganggap itu jahat, tapi akhirnya Tuhan juga bilang, tidak apa-apa sudah, angkat raja. Nah waktu raja dipilih, Samuel bilang apa? Itu anak-anak saya sudah dewasa, silakan kamu pilih. Tidak ada cerita anaknya Samuel di sini. Jadi, kalau nanti besok lusa ada anak hamba Tuhan yang tidak melayani dengan baik seperti bapaknya, jangan saudara bilang tidak seperti bapaknya. Itu sudah ada di Alkitab. Semua orang ada karunianya sendiri-sendiri. Sedangkan 9 karunia roh itu milik Roh Kudus. Dia tidak melekat di dalam diri saudara. Dia akan bekerja sesuai dengan kebutuhan. Kalau saudara doakan orang sakit, dia akan salurkan kuasa kesembuhan. Tapi kalau orang lapar, dia akan salurkan apa? Kuasa kemurahan. Sorry. Sudah dikasih tahu. Dan saya berharap orang-orang GBI Rock berbeda. Karena apa? You have understand about your gift, spiritual gift. Amin. Amin. Jadi jangan sampai karunia tema-tema ini dilalu begitu saja. Jadi saudara bangkit hari ini, ya, keluar ke sana, demonstrasikan. Sebab kalau baca tadi, coba kembali 1 Timotius 4 apa? 1 Timotius 4 ya. Ya, ayat 15. Jangan lalai di situ kan. Lalu dibilang ayat 15 baca. Oke, sama-sama baca. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya apa? Jadi orang lihat kemajuan saudara dari karunia yang berkembang di dalam diri saudara. Dari karunia yang bekerja di dalam diri saudara. Jadi kalau saudara diam saja, padahal ada karunia. Mampus loh, saya mau beritahu, diambil semua yang saudara punya. Bahkan saudara dihukum. Tapi kalau saudara sudah punya dan mengembangkan itu, bahkan yang mereka punya yang kosong yang tidak pakai itu, diambilkan, ditambahkan ke saudara. Makanya jangan heran, makin orang berani, makin orang menyala-nyala, makin luar biasa dia. Bahkan makin diberkati. Haleluya. Haleluya dulu. Nah, coba lagi satu ayat saja, supaya jelas. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu.
Apa? 1, 2, 3. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang apa? Mendengar engkau. Maksudnya apa yang tadi saya bilang? Makanya 5, 7, 9. Ditambah lagi apa? 9, apanya itu? Buah roh. Maksudnya karakter kita. Kalau sudah dipakai Tuhan, banyak orang sudah dipakai Tuhan, dia rasa di atas awan-awan, udah Anda ingat bumi lagi. Kalau di sini saya sudah tahu lah, pasti bagus-bagus. Cara hidupnya bagus-bagus. Hubungan antara relasi bisnisnya bagus. Hubungan antara teman dengan temannya bagus. Yang setuju katakan. Yang tidak setuju angkat kaki. Haleluya. Karena ini bukan sekedar tema. Saya tetap ikuti himbauan Pak Gembala Senior. Waktu COVID, dia bilang, this is the academy. Ya, COVID Academy. Begitu selesai akademi, selesai COVID. Nah, ini sekarang apa katanya? Revival, COVID revival. Jadi saat kita COVID, kita belajar sesuatu. After COVID, kita tinggal landas, istilah Pak Harto. Karena di dalam COVID, kita di lockdown supaya kita temukan diri kita, temukan hidup kita, jalan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang kurang. Ya tadi saya di briefing dulu kan sebelum khotbah. Harus 45 menit. Jadi contoh katanya. Hanya itu wakil gembala yang berani nasihati saya. Karena dia manajernya di sini. Ya saya harus tunduk. Saya tahu. Modalnya pendeta itu Pak Pendeta 5. Yang pendeta coba angkat tangan. Yang pengkhotbah angkat tangan. Saya tahu itu di kepala saya. Pendeta itu harus 1, kudus, bukan kudis. Kedua, harus rendah hati. Ketiga, harus murah hati. Keempat, harus sopan. Yang kelima ini yang dia briefing saya tadi apa? Harus ada keringkasan. Tahu keringkasan, tapi jangan hukum. Not about the law. Harus karena Roh Kudus. Keringkasan itu maksudnya apa? Jangan sampai emosi kita mau ngomong lebih banyak, sementara event momen yang Roh Kudus mau kerjakan menghambat karena kita sudah terlanjut keinginan untuk menyampaikan apa. Jadi jangan sampai ini hukum. Kalau ini karena kami diskusi di grup itu, saya bilang Pak Han itu ngomong, dia bilang harus kegerakan, inginkan kegerakan. Saya bilang bahaya dari kegerakan adalah apa? Tidak mempersiapkan. Jadi kegagalan dari kegerakan itu tidak dipersiapkan. Kenapa dia seburi? Karena itu kampus. Itu sekolah Alkitab. Itu persiapan orang-orang dan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini spesial. Tension untuk saudara. Jangan sampai jadi hukum. Waktu saya ke Makassar, mereka 2 kali ibadah kan. Mereka briefing saya. Oke, saya selesaikan 40 menit. You lihat nanti hasil. Saya selesaikan 40 menit. Oh gitu saja. Ya oke, kamu lihat saya atau Roh Kudus bekerja. Kalau gitu ibadah kedua bebas. Begitu mereka kasih bebas, itu mereka dilawat dari awal sampai akhir. Terus seminar dari GBI di Bandung. Dari jam 7 sampai jam 11 saya tidak khotbah. Semua orang tergeletak semua. Dari pendetanya semuanya 150 orang itu semua tergeletak. Jadi saya tidak bisa bicara. Karena dilawat Tuhan. Tapi hari ini saya tetap belajar taat kepada saudara. Haleluya. Ini saya bukan tegur tudi, tapi untuk semua. Supaya hati kita hanya satu. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan sampai kita atur Tuhan, kita atur. Biarkan, tapi dia baik tadi. Tetap space waktu 10. Bagus, saya setuju. Saudara yang kasih tahu 40 menit, jauh. Gitu aja. Salah, mau itu sedang diatur. Gereja ibadah harus diatur. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Kita sepakat ya, setuju diatur. Karena
Roh Kudus itu tertib. Ya, oke, lanjut. Siapa namanya sih? Saya panggil namanya. Petra. Anak siapa kau Petra? Anaknya Anton. Oh iya. Ya, untuk keluarganya Ibu Simon, saya minta maaf tadi. Saya turut mendoakan, turut simpati dan empati. Doa saya supaya semua keluarga ditinggalkan terhibur semua. Karena roh Tuhan kita roh penghibur. Nah, ada sini coba kadang Tuhan berkati. Lanjut sekarang. Dalam mempersiapkan kita, itu Tuhan menyediakan beberapa hal untuk saudara dan saya. Supaya kuasanya itu dahsyat. Nomor 1. Firman. Baca Mazmur 105. Sudah ada di situ ya. 119, 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Maksudnya apa? Harus firman itu jadi panduan. Amin. Firman itu segalanya, harus dasarnya firman. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita bicarakan, semua yang kita pakai harus berdasarkan firman. Jangan pengertian sendiri, jangan kemauan sendiri. Kalau sudah buka di luar firman, jangan lagi dipaksa-paksa. Hanya untuk membuat saudara mengerti, jangan. Smith Wigglesworth bilang apa? Sudah firman itu nggak usah dibahas-bahas, katakan saja apa adanya. Jadi. Makanya sudah lihat kalau baca buku kesaksian-kesaksiannya, orang lumpuh disepak, berdiri, orang buta, orang mati sepak, mati bangkit. Nah saya pertama awal-awal itu waktu bertobat itu, saya kan dukun. Obat saya itu, saya kasih orang pingsan, tempo 10 menit saya tunggu, harus sadar. Kalau tidak sadar, siap sakit selama-lama itu masuk kuburan. Nah waktu saya bertobat, ya masih awal-awal 4 bulan. Karena saya kan datang tidak pakai KTP, tidak ada aturan lah. Orang namanya juga sudah orang ya bukan gila, maksudnya gila, mirip maksudnya. Ya orang edanan lah kalau saudara lihat kalau orang sudah begitu. Ya suka melawan-lawan semuanya karena punya kekuatan. Bapak rohani saya bilang, pulang, ini uang, uruskan semua, beres surat-surat. Dan saudara tahu kan, saya cerita, saya sudah buat semua dukun, saya sudah penuh Roh Kudus, saya sudah terima Yesus. Orang-orang di kampung kan datang minta doa. Singkat cerita, itu pamannya mama saya doakan sakit, saya di ruteng, dia meninggal. Kakak perempuan saya, kalau ada yang kenal Yohan sama misi, sehat, saya doakan, masuk rumah sakit. Wah, saya marah besar. Saya ngomel-ngomel, ini pasti sesat. Ya, kata orang Ambon atau orang Sumba, orang Timur bilang, ini pasti sesat katanya. Saya tidak mau melayani lagi. Ngapain saya bilang gitu. Tapi tepat orang rohani saya panggil saya. Sini. Saya tahu pengalaman kamu. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, kamu pasti dipakai Tuhan luar biasa. Saya tidak mau pakai Tuhan luar biasa apa? Orang sakit mati, orang sehat masuk rumah sakit. Ngapain sudah ada buktinya? Enggak katanya, kamu lihat nanti. Kalau saudara tahu, saya ini di rumah pun kita kan itu ada pasti. Pak Petrus, sisian di sana ya, itu sudah satu alumni. Gitu. Sudah tahu, orang semua kan jam 1 sampai jam 2 itu kita tidur. Saya lompat pagar, dikunci semua, saya lompat pagar. Keluar, 2 ini. Pergi doakan orang atau pergi baca buku. Karena kan ada uang. Itu Oma sudah kasih kita uang itu. Sebulan 20.000 itu sudah bangga kita. Ayo, terus salah saya ngomong. Sudah senang sekali kan. Uang itu cukup untuk makan untuk kita. Jadi seluruhnya itu untuk Tuhan. Jadi kalau masih ada sisanya kita dibagi untuk jajan untuk apa. Tidak dapat 20 sudah suka cita. Nah, saya tidak mikir uang. Saya mikir Tuhan. Sering kan teman-teman lapor, itu dia suka lompat pagar. Saya bilang 2 hal. Lompat pagar, saya ke toko buku. Lumayan 1 jam saya baca buku. 1 bab. Jadi saya keliling cari buku yang lepas dari plastiknya itu. Saya baca 1 bab. Nanti kalau saudara ke ruang belajar saya, hampir 3.000 buku-buku saya di rumah saya koleksi buku. Gitu. Nah,
Sampai saat ini saya terapkan. Dan saya berharap saudara juga seperti itu. Sejak dari dia nasihati saya itu saya berubah. Saya pergi doakan orang, saya pergi doakan orang, saya pergi doakan orang. Dan sampai sekarang masih tetap doakan orang. Kemarin terakhir saya doakan teman gembala juga. Tapi di gereja kita di Sape itu. Ini jangan saya lihat karunya dia bagus. Dia bisa kalau ada orang masalah dia detailkan. Kamu begini, kamu begini, kamu harus begini, begini. Gilirannya kena tangannya sendiri, itu udah bisa bergerak. Kalau sudah begini, sulit setengah mati mau dibuka gitu. Saya bilang, istrimu kan sudah meninggal, kasih keluar cincinnya. Itu sudah saya doakan. Setelah saya doakan, coba kamu buka tangan. Ya gini dalam tempo 1-2 menit langsung tangannya bisa bergerak. Jadi nanti saudara jangan bilang kalau ada teman pendeta lalu dia enggak sembuh dan enggak saudara percuma jadi pendeta, mana karunia-Nya? Salah. Semua orang ada karunia-Nya sendiri-sendiri. Setuju ya? Coba kasih tahu teman, saya menghormati karunia Allah di dalam kamu. Nah, salah. Saya menghormati karunia Tuhan di dalam kamu. Haleluya. Sehingga kita melayani tidak bersaing. Saling melengkapi, saling mendukung, saling menghargai. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan bagi Raja kita. Saya banyak orang keluar dari gereja, kasihan, nggak mau belajar, nggak mau diajar. Padahal dia pergi, tidak tahu apa, nggak ngerti apa. Ya ada orang di tempat saya di sana keluar dari tempat kita setelah mau meninggal mati. Baru semua kesalahannya. Jangan. Ya walaupun mereka tidak masalah dengan saya, tapi kan jangan dikit-dikit tersinggung. Gitu. Karena tersinggung, cari teman yang tersinggung itu untuk buat sesuatu. Tuhan mau saudara bergerak dalam karunia saudara. Dan kalau saudara bergerak dalam karunia sulit, makanya perlu penginjilan. Pergi penginjilan itu pergi berdua-dua. Nggak boleh sendiri-sendiri. Kenapa? Kalau nanti saudara bicara, teman saudara dukung, jangan berserai. Ngapain? Itu namanya cari hal. Menunjukkan kamu hebat. Bukan kita yang harus hebat. Yesusnya harus dimuliakan. Haleluya. Jadi kenapa saya kasih tulis 5 rumus 579? Untuk memberi standar arah. Supaya setiap orang yang kami muridkan tahu sudah sampai di sini. Tahu sudah sampai di sini. Jadi tidak bisa dikibulin. Oke lanjut. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulai firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi firman itu yang percaya firman itu adalah Allah. Katakan. Loh sebab ada aliran. Mereka mengakui. Pada mulai firman bersama-sama dengan Allah. Tapi firman itu bukan Allah. Saudara sudah tahu kan? Jangan sampai saudara keliru, lanjut. Tidak usah terlalu bahas. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Lompat, lanjut. Ya sudah ngerti lah itu ya. Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Amin. Yang setuju katakan. Belum sarapan. Lanjut. Ya, sekarang masuk ke apa? Yang kedua. Ini yang penyediaan Tuhan untuk saudara memahaminya, Pak, menerapkan apa? Karunia itu, dia sediakan apa? Firman. Jadi berhenti di situ jangan. Baca di kitab saudara, Mazmur 107:20. Supaya nanti saudara bingung, saya ngomong apa? Nah. Mereka tidak masuk ke coba. Mazmur 107:20. Jadi kalau saudara doakan orang, baca itu ayat ini. Sudah dapat? 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya apa? Mereka ingat itu Bapak. Jadi Tuhan sediakan pertama yang Tuhan sediakan untuk orang-orang Bapak. Atau saudara dan saya menerapkan karunia itu adalah firman. Jadi jangan saudara bingung, enggak harus sekolah S3, S2, S4, S5, S-teler, apa semua. Enggak, saya juga S3, tapi saya tidak membuat diri saya melebihi firman.
Jangan, saya tetap percaya bahwa apa yang dikatakan firman itu amin. Amin. Jadi sampaikan saja firman. Yesaya 55 bilang apa? Coba, setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak pernah kembali sia-sia. Dalam kata lain, tidak pernah gagal. Supaya seperti itu, tugas saudara dan saya harus menjadikan firman seperti Yesus. Matius 4 ayat 4. Setiap firman, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Mazmur 1 bilang, kesukaan saudara siang dan malam harus renungkan firman. Ini jadi orang Kristen, jadi hamba Tuhan, tunggu masalah, tunggu khotbah baru baca firman. Itu masalah. Haleluya. Tuhan sediakan firman untuk mempersiapkan saudara, untuk mengembangkan saudara, untuk menerapkannya. Sebab kalau saudara tahu firmannya, gampang mengoperasikannya. Haleluya. Saudara yang tidak tahu mengoperasikannya, tidak tahu menerapkannya, pasti tidak firman di kepala. Karena kita selalu salah. Selalu bilang kan, harus luar kepala. Gara-gara luar kepala, udah ingat lagi ya. Oke, sekarang masuk. Yang Tuhan sediakan yang kedua adalah apa? Roh Kudus. Belum, masih kembali kita di ayat itu. Yohanes 14 bilang apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan berikan kepadamu apa? Seorang penolong. Namanya seorang berarti apa? Pribadi. Yang setuju dengan saya nanti katakan. Saya memberikan pernyataan. Kalau Roh Kudus itu adalah roh dari Yesus Kristus. Cuma 2-3 orang. Yang setuju dengan saya, kalau Roh Kudus itu adalah roh dari Yesus Kristus. Yang kedua, yang setuju dengan saya katakan amin. Kalau Roh Kudus adalah Yesus yang tidak kelihatan. Ya harus tahu. Itu yang disediakan Tuhan. Nanti masalah apa yang diberikan Roh Kudus, nanti session berikutnya. Tapi saudara harus mengerti dulu ini. Ya, jadi saudara diberikan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu siapa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Yang setuju katakan? Saya tidak bahas lebih lama. Naikkan lagi aja ayatnya. Oke. Ini ayat-ayat yang... Ayat 13, Yohanes 16, 31, 23. Tetapi bila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan mimpin kamu ke dalam apa? Seluruh, ingat, seluruh bukan separuh kebenaran. Roh Kudus itu menuntun kita kepada apa? Seluruh kebenaran. Kita baca Alkitab sampai selesai. Nanti dulu Pak Pendeta lagi sibuk lebaran. Siapkan dagangan lebaran. Jangan apa-apa. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya himbau jemaat di Bima, supaya menjadikan mendengar suara Tuhan itu keahlian. Sudah baca tentang dalam, aduh hebat dalam. Dikit-dikit tanya. Sudah dikasih tahu pun dia tanya lagi, ini kalau begini gimana? Dikasih tahu Tuhan, yang dia tanya lagi, kalau gini bagaimana? Tuhan tetap jawab. Keren. Kalau kita orang pintar semua, ngapain tanya? Sudah dari Mbak Google semua katanya. Nah itu, makanya kita tidak bisa operasikan karunia roh, tidak bisa menerapkan karunia roh. Itu kita jalan dalam kedagingan kita. Setelah ada masalah, setelah ada persoalan, baru kita air mata, air hidung, air mulut semua keluar. Karena tidak puas lagi dengan air mata, air hidung, air mulut keluar, lalu sakit hati dan kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta, cari kelemahan dari pendeta dan cari kelemahan dari pelayanan supaya jadi alasan keluar. It is wrong, people, wrong man. Kalau sekarang orang yang diurapi, belajar dari Daud. Saya tanya, jahat enggak Saul dengan Daud? Sudah tahu apa katanya Saul? Tanpa Saul, tidak mungkin saya ada jadi seperti ini. Oke, nanti kita poin, baca dulu ya. Sampai kali ini baru penyediaan, belum poin bagian kita.
Kisah merasa satu nama, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus itu turunlah kamu, dan kamu akan jadi saksi. Saksi di keluarga, keluar. Saya demonstrasikan di Bima dengan hal-hal ya memang udah gampang orang yang hadang kita. Nah, saudara-saudara sudah dihadang, tapi jangan takut, tetap akan ada gedung besar di sini. Amin. Sekarang di Bima kan kita sedang menyelesaikan. Tinggal bulan 5 nanti atapnya datang menjadi 15 kali 25 kali 30 tambah tangganya depan. Gitu. Ruang ibadahnya 15 kali 25 tambah balkonnya 10 kali 15. Ya paling tidak lah untuk Bima muat 6 sampai 700 itu cukup lah ya. Gitu. Tapi in my dream for the next year, gitu. Dalam mimpi saya 5 tahun lagi akan ada kembarannya. Nanti sebelum saya pulang Bapak Sorga harus ada tempat pertemuan di Bima 30 kali 30. Ya saya dimaki-maki, saya, kamu gila Abraham, kamu berani-beraninya kamu bikin tempat ini di tengah-tengah orang miskin. Saya bilang, Pak, saya tidak gila. Terus kenapa nih? Saya bilang karena saya tahu orang Bima baik. Tepuk tangan. Haleluya. Siapa yang tolong saya? Roh Kudus. Siapa yang buat saya tahu Roh Kudus? Firman. Lanjut. Penyediaan berikutnya ayat kata nanti ini. Jadi ini yang penting ini. Roh itu mengurapi saudara. Kasih tahu teman bilang, Roh Kudus itu mengurapi kamu. Jadi kalau ada Roh Kudus orang kira bikin bodoh, bikin pintar. Haleluya. Tepuk tangan di sini. Roh Kudus bikin saya pintar. Amin. Jadi kalau saudara minder, saudara malu, saudara takut, saudara sedang menghina Roh Kudus yang mengajarkan. Lanjut. Baca nanti itu, nanti saya kasih itu. Sekarang, tadi kan Pak Gembala senior kita kasih tahu dia, waktu dia praktek pelayanan, dia cari hamba-hamba Tuhan yang senior. Jangan cari di luar, ini makanya saya lihat orang-orang ini. Mereka belajar dari, maaf saya tidak menjelekkan pendeta lain. Tapi pelayanan itu DNA. Ngerti ya? Kalau Anda melayani sini, belajar dari hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Supaya dalam penerapan, jangan salah, jangan melenceng. Apa yang berlaku, apa yang diwariskan oleh kakek nenek, silahkan. Dan yang di luar sana, hanya untuk menambah, memperluas. Jadi saya baca buku supaya memperluas wawasan saya, sehingga kalau saya ngomong, saya tidak kagok, tidak takut, tidak bingung. Dia akan mengatur dirinya karena sudah banyak bahan di memori saya. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan merasa pintar. Jadi tujuan rasul-rasul hamba-hamba Tuhan itu menulis di Ibrani 11 ini tentang semua tokoh-tokoh di Alkitab untuk meneguhkan kita. Jadi kesaksian-kesaksian yang tertulis termasuk Kisah Rasul 10 tadi itu dikeluarkan supaya setiap orang yang percaya Yesus, yang masih bingung, yang masih ragu, yang kurang percaya dibuat yakin oleh hal-hal yang terjadi. Demikian saudara yang ada di sini, saudara yang melayani, tapi sudah mengalami Tuhan, sudah bersama Tuhan, sudah penuh dengan karunia Roh, saudara pegang tangan orang sakit sembuh, buat orang lumpuh berdiri, buat orang buta melihat. Itu meneguhkan Injil yang saudara beritakan. Haleluya. Amin. Jadi ini 3 hal disediakan Tuhan. Nomor 1 apa? Firman. Nomor 2 apa? Roh Kudus. Nomor 3 apa? Haleluya. Bagian saudara. Bagian kita. Oke, lanjut. Bagian kita. Itu bagian Bapak. Sudah lanjut. Ya, bagian lanjut. Bagian kita. Nomor 1. Belajar mengenal ketiga hal itu. Saudara baca firman.
Kalau perlu, kalau ngomong tentang pertobatan, nggak usah pakai teks lagi. Ayat-ayat tentang pertobatan sudah di kepala saudara. Amin. Kalau bicara tentang doa, ayat-ayat tentang doa itu sudah di kepala saudara, bukan luar kepala. Sudah di kepala saudara. Ayat-ayat dan karena saya lepas berdoa, saya dengar cerita dari staf saya kemarin. Ada orang katanya majelis gereja, penatua gereja. Waktu itu antipati dengan kita. Sudah mau mati, didoakan. Dia bertanya, apa itu iman? Jangan selalu tanya siapa. Tapi kalau jemaat ini seperti itu masalah. Belajar, suruh baca firman ini supaya gampang menerapkannya. Saudara ngomong, saudara bertindak, saudara berbuat sesuatu, saudara bergaul, saudara berbisnis, saudara belajar, saudara dasar firmannya. Begitu dengan Roh Kudus, saudara tahu nanti kalau doakan orang, saudara bisa peka, bisa dengar, bisa pastikan. Oh ini Roh Kudus ngomong gini, ini Roh Kudus ngomong gini. Sampai saudara bilang, apa itu suara Tuhan? Itu masalah. Mau nerapkan karunia, saudara rasa nggak tahu Roh Kudus gimana? Saudara kagak penuh Roh Kudus, saudara kagak bahasa roh. Gimana mau nerapkan karunia? Jadi bertobat tidak harus buat dosa besar. Kita tidak mengerti apa-apa, ya harus. Waktu dia kasih tahu itu tadi, kasih tahu dia briefing saya. Nah itu kamu sudah tahu. Ya saya tahu. Jadi kalau saudara mau jadi pengkhotbah kebangunan rohani, harus dengar saudara. Kalau disuruh berhenti, berhenti. Kalau saya sekarang belum saya suruh berhenti. Saya lihat lirik Bajai Batu, disuruh berhenti. Jangan terlalu tegang. Amin. Ya, yang mereka lanjut. Sudah belajar. 1 Korintus 12 bilang sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Itu tema kita Januari, itu ayatnya. Tidak apa-apa ya kan saya gereja. Yang penting kan saya ibadah, sudah kasih perpuluhan. Bukan. Tuhan memanggil saudara ada tujuannya. Kita Tuhan panggil kamu ada tujuannya. Amin. Bukan duduk manas-manasin kursi. Saya beritahu saudara, kalau cuma mau kaya, saya punya trik. Saya punya obat untuk buat laris kekayaan. Tapi jangan tanya sekarang, sudah buat. Saya saudara taruh di toko saudara, gantung dia toko saudara. Barang-barang jualanmu laris. Dari kecil, saya sudah bisa ramu minyak. Ya Pak Wadi, saya bisa kaya raya Pak Wadi. Tapi ingat itu bukan berkat, itu setan. Begitu saya bertobat, orang-orang yang pakai obat saya, misalnya Pak Lele apa semua yang jual-jual di pasar itu kan dari bangkrut semua. Karena sudah tidak ada sumbernya. Tapi masih ada yang kurang ajar karena dia satpam, dia di Kalimantan. Dia bilang soalnya itu obatnya, itu karena lebih hebat dari obat orang Dayak sendiri. Saya tidak mau buang. Awas kamu. Dia ada bertobat, ya istri berangkat. Nah, yang penting saya sudah lama. Buang sudah, saya sudah buang. Nggak bisa, ini kekuatan saya. Kamu tanggung jawab. Saya buang semua itu demi Yesus. Setelah ikut Yesus, dihina, dicaci maki, direndahkan, ditertawai, dilecehkan. Ada apalagi waktu bangun ini, sudah tahu mereka berapa banyak saudara ini nyerang saya. Cuma hebatnya itu, saya cuma ketawa aja di dalam. Ada jalan Tuhan ngomong. Dan sampai sekarang yang benci-benci itu semua jadi baik semua. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau diterima bisa, sumpah pun bisa. Amin. Ya, Bapak kita sama. Tadi belajar ini bergaul dengan Roh Kudus ini. Itu bagian kita. Ayo lanjut.
Markus 4 ayat 13-20. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Ya, penabur itu menaburkan firman, orang yang di pinggir jalan tempat dan bla 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 ditabur. Maksud saya beritahu saudara, harus punya tanah hati yang subur. Jangan sampai bersemak-semak, jangan sampai berduri, jangan sampai benih kalau dia sebat. Kan saya nggak usah saya cek saudara, ada orang yang dengar firman kayak gitu saja, sudah tahu saya. Saya ancam staf-staf saya beritahu saudara, staf-staf saya itu semua sarjana teologi. Kalau kamu sendiri tidak taat firman Allah, awas kamu. Kalau gereja tidak pecat kamu, saya kirim kamu ke tempat lain. Maksud saya, kalau kan banyak orang yang lain khotbah, kalau bukan saya, sudah mulai dia. Apalagi kalau dia tahu kekurangannya, kelemahannya. Mulutnya sudah macam-macam. Iya, saya tahu lah. Kapan saya tahu? Waktu evaluasi itu saling menyerang. Gini. Saya tahu pasti hati gak beres. Walaupun nanti habis itu peluang kecil dulu. Tapi saya sudah bisa ukur. Hamba Tuhan itu harus tahu karunia-Nya. Harus lapang hatinya. Harus rendah hati menerima pemberitahuan. Menerima nasihat. Belajar dari Daud juga. Ketika ditegur Nabi Nathan. Dia walaupun pakai perumpamaan. Dia kata, itu kamu. Oh dia sadar langsung saya berubah. Kata saya bertobat. Ditanda. Tunggu Yesus datang. Nah kita yang di sana. Kalau sini bagus-bagus. Makanya maju di sini. Ya ayo lanjut. Jadi harus punya tanah hati yang apa? Subur. Tanah hati yang subur. You can understand? Belum. Kenapa anda pakai pendengar? Gak bisa. Oh ya oke lanjut. Lanjut. Baca sama-sama. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Amin. Jangan ambil bagian. Saudara sakit hati itu sama dengan saudara bergaul dengan setan. Jadi kalau orang tanah hatinya subur, gampang dikasih tahu. Mau ditegur, mau dikasih tahu, mau diingatkan. Diingatkan, ditegur, dikasih tahu. Dia bukan tambah rusak, tambah sehat rohannya. Karena orang tegur saudara bukan karena benci, supaya saudara lebih baik. Cuman cara pandang saya. Jadi makanya tadi saya bisik sama Pak Tudi, nanti undang Yona seminar kalau perlu khotbah di sini. Yona sudah khotbah di Bima. Semua orang responnya bagus. Mereka temukan. Yona khotbah tentang apa? Wrong emotion. Emotion control. Udah itu apa lagi? Trauma apa? Karena dia bilang, Yona bilang apa? Anda bagian di dalam diri kita walaupun kita sudah kumisnya uban. Tapi masih ada yang bayi dulu. Misalnya kayak Abraham ini. Sudah uban kan? Gitu. Tapi masih ada Abraham yang 5 tahun itu di dalam saya. Kapan itu? Saat saya buat sesuatu, kadang-kadang dia muncul lagi di saat saya dewasa ini. Lalu saya bertindak seperti itu. Saudara, jangan anggap dirimu lebih baik. Maka kita perlu teman. Nah, karena kita perlu teman, kita harus rendah hati. Karena teman saja yang tahu siapa kamu. Karena teman saja yang bisa melihat yang kamu ekspresikan. Lanjut. Oke. Sudah kita dengar apa? Percaya pada janji firman. Amin. Hamba Tuhan bisa salah. Siapa setuju hamba Tuhan bisa salah? Kok nggak berani sih? Siapa setuju hamba Tuhan bisa salah? Saya udah suruh angkat tangan ngomong. Siapa setuju hamba Tuhan bisa salah? Iya, bisa salah. Tapi jangan saudara karena dia salah. Itu kan hamba Tuhan yang gitu. Kamu yang bodoh.
Dia bukan Yesus. Yesus memang manusia, tapi dia tidak dilahirkan dari apa? Benih sperma. Dia dari benih roh. Tuh, mengerti itu. Makanya dia manusia paling perfect, paling sempurna. Yesus. Aduh, kalau ada orang-orang segini, kamu ini. Seolah-olah dia hebat. Jangan. Ya, jangan. Tapi kalau saudara tahu ada kurang, doakan dia. Kalau sudah digerakkan Tuhan, datangin dia. Kalau perlu diajak makan. Tradisi kita roh ngobrol tentang kekurangan kelemahan itu saat makan. Kan kita sudah ditraktir, dia ngomong, ini saya dengar orang di luar gini-gini. Nah itu teman-teman saya kan, anak-anak saya di Bima itu. Makan loh. Ya, saya dengar ini, saya dengar ini. Oke, maaf. Kamu bisa nggak kerjakan itu? Kalau enggak, nanti saya kasih tahu staf saya. Itu kurang ajar, kamu koreksi pendeta, awas. Bukan. Saya tahu keterbatasan saya. Saya tidak turun ke manage gereja sekarang. Saya hanya bisa ngomong. Mereka semua yang kerja. Mereka semua kerja. Mungkin gereja yang paling banyak staf itu di Bima itu. Tapi lo jangan main-main, dia bisa lihat kamu. Nanti dikira tukang lama. Ini maksud saya supaya ya semua kita bergerak dengan Roh Kudus. Amin. Tidak ada yang menghina saudara. Yang menghina saudara hanya diri saudara sendiri. Semua orang nunggu saudara. Kenapa dia disuruh saya? Kata Yohanes, suruh saya bicara. Saya bilang, itu cara pemuridan. Itu cara pelatihan. Kalau kamu tidak mulai, kapan mulai? Begitu dia khotbah waktu pertama itu nervous. Ya, waktu selesai yang pertama, kedua sudah enteng. Karena itu sudah biasa. Tapi kalau itu dia belum minta cari. Saya minta jadi pendeta, dia mau profesi. Karena muda sekarang, saya bisa hidup dengan iman, harus hidup dengan fulus. Kalau tidak ada fulus, iman ikut kurang. Ya karena pesawat tidak pakai iman. Beli bensin tidak pakai iman. Mobil-mobilnya saya pakai itu kan Fortuner. Isinya pakai apa? Solar biasa. Pak, ini mobil mewah. Saya bilang ini memang mobil mewah, tapi tahunnya lama. Nggak bisa, Pak, katanya. Nah, tolonglah saya kasih tahu. Saya pendeta, nggak pakai pendeta di sini, Pak. Ini pom bensin. Itu belajar. Kita masih injak bumi. Nah, terus gimana caranya? Kalau Bapak masih mau di sini, pergi isi barcode. Anak saya bilang, oke, hari Senin. Saya pergi. Ternyata isi barcode nggak sulit. Dia kan nggak sulit. Dalam berapa menit saja selesai. Sekarang biar membeli itu tidak robek saku saya maksudnya. Jadi saya pendeta, saya bisa bayar pakai ya dan apa tuh yang biasa lah itu. Bisa, tapi kalau bisa ditekan, diusahakan kurangi supaya jangan buang-buang sia-sia itu, bisa pakai yang lain. Pendeta juga ada otaknya. Setuju. Amin. Pasti saya diberkati. Jangan bahkan Tuhan berkat saya. Keluar semua giliran kredit card, tagih utang, lari ke sana kemari. Adalah saya lihat itu di sana. Sampai 5 kredit card. Ngapain? Itu kalau pengusaha pakai kredit card, tidak apa-apa, ada uangnya setoran. Pendeta pakai berapa kredit card? Saya tidak punya kredit card. Biar kamu kasihmu, saya tidak mau, nanti saya susah bayar. Saya punya BCA. PIN-nya apa? Y33. 3. Saya keluar sudah. Saya nangis kan, saya duduk dengan dan bisa duduk banyak. Apalah saya tidak bisa matikan, tidak bisa bebas. Saya duduk dengan toko pentingnya di Bima. Pak Ben, sekarang ini tidak bisa pakai cuma-cuma.
harus ada. Saya tahu, tolong saya salurkan. Ada orang kirim saya berkat, kirim 50, dia kirim 20. Saya tahu, saya bilang, habis. Air mata saya tutup di meja, lari, 50 habis, hanya gini-gini saja. Karena itu kalau saya lagi bangun, jangan pelit. Karena yang paling stres itu pasti bentak sama panitia bangun. Dari mana dia gini-gini? Pergi dekat, ini dipakai, udah pakai iman. Oke, lanjut. Ingat, percaya pada apa? Janji apa? Janji Tuhan. Amin. Jangan janji yang lain. Jangan pakai perasaan. Pakai firman. Pegang apa kata firman. Ingat, amin. Apa kata firman? Katakan itu. Lanjut. Oh, sudah semangat lagi. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah padamu. Ya, sudah ada ayat itu, tidak usah dibahas. Ya. Tujuan Tuhan memanggil saudara supaya saudara bisa melayani satu dengan yang lain. Pakai apa? Karunia saudara. Nanti kalau saudara mau lebih lengkap lagi, ini tidak bisa khotbah di sini. Saudara bikin nanti seminarnya, saya akan bahas tentang karunia 5799. Apa yang dibuat Nabi, apa yang dibuat Rasul, apa yang dibuat penginjil, apa semua itu saya akan bahas. Apa itu 7 karunia? Karena otak pelayanan itu harus di situ. Otak pelayanan kita dulu 3. Itu firman, roh, dengan apa? Karunia-karunia yang saudara punya. Lanjut apa? Ya baca saja sampai sudah kita baca tadi, lanjut. Sudah itu berikut, ikuti teladan gereja mula-mula. Haleluya. Ini teladan gereja mula-mula lain, saudara buat lain, salah. Baca itu Asburi, apa nonton itu Asburi itu? Wah, itu keren. Ya. Saudara, tontonan saya itu ya seperti itu. Tapi kalau hari-hari itu yang saya tonton itu bacaan pendeta BDG. Hampir siang malam. Apalagi istri saya itu. Karena dia koneksi langsung dari sana untuk firman. Ya, itu tontonan saya. Sehingga ya maaf kata mungkin ya, kadang jalan pikiran saya agak beda. Karena keinginan saya satu, revival. Tidak yang lain. Selesaikan. Sudah selesaikan? Sudah itu yang berikut. Baca. Itu tadi kalian. 1. Baca coba. Jangan kamu apa? Sesat. Apa? Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Maksud saya apa? Saudara, bergaulah dengan sama orang yang berkarunia dengan saudara. Yang di luar sana, saudara boleh bergaul. Boleh jadi wanita sosialita. Kau udah jawab ibu-ibu? Saya beritahu ya, sudah banyak yang saya konseling wanita-wanita yang bergaya. Setelah jadi wanita sosialita, lihat suaminya, apalagi suaminya cuma biasa saja. Dia lebih keren. Ikut yang keren. Paling tinggi 3 tahun. Begitu dia balik, suami tetap terima. Suaminya stroke, dia sibuk melayani suaminya. Jadi hati-hati. Suami-suami juga hati-hati. Yang sudah umur kayak saya ini, kayak saya ingat diri saya, saudara pasti bagus-bagus. Ada yang muda mau dengan saya. Bahkan 24, 25. Saya bilang, anak saya semuda ini, kamu mau dengan saya? Mau katanya. Oh, saya tahu kamu. Supaya saya meninggal, kamu warisannya dapatkan. Iya. Kamu yang tua sudah umur mencari jodoh. Sama dengan saudara, pindahkan warisan.
Tapi jangan nanti begitu bapakmu sudah kaya-kaya, kamu saya bunuh bapak saya. Enggak apa-apa bapaknya di gereja. Bergaul yang benar. Amin. Ya. Berikutnya Roma 12:16. Hendaklah kamu hati sepikir, jangan beda visi, jangan pikiran sendiri. Ikuti visi yang sudah ada dan yang ditetapkan gembala. Terakhir. Ini yang paling penting, sorry saya makasih. Paling penting. Saya mau tanya satu orang di sini. Ya, yang melayani ini. Sorry lah saya keluar. Apa itu kasih? Definisikan ke saya kasih. Kasih itu yang berasal dari Tuhan. Kasih Kristus. Apa itu kasih? Hah? Pak, apa? Yang bapak-bapak yang sudah ngerti, apa itu kasih? Siapa yang tahu? Coba kasih tahu saya. Apa itu kasih? Definisikan ke saya kasih. Ini jadi masalah kita. Tidak bisa didefinisikan satu kata, tidak bisa diterapkan. Apa itu kasih? Kasih itu rasa sayang. Kasih itu rasa suka, rasa senang. Ini kita lakukan harus karena kita ada rasa sayang kepada Tuhan. Rasa senang kepada Tuhan. Rasa suka kepada Tuhan. Jadi kasih itu ada rasa senang, rasa suka, rasa cinta kepada itu terserah saudara. Karena paling tidak ada 8 itu kasih. Kalau kepada Tuhan dan kepada sama ini terapannya agape. Tanpa batas, tanpa syarat, tanpa kepentingan. Itu sebabnya saya kalau ditanya tentang apa-apa di Bima, saya, apa usaha Bapak supaya jemaat nurut Bapak? Saya cuma usaha satu, saya mau jadi Bapak yang baik. Bukan yang lain. Saya beritahu saudara, saya punya koleksi buku kepemimpinan 100 lebih. Saya hanya temukan satu, jadi Bapak. Semua itu syarat, semua itu hukum, semua itu teori, semua itu pencitraan. Jadi Bapak. Tidak ada bapak yang ingin anaknya rusak. Bapak yang baik ingin anaknya jadi besar. Jadilah bapak kalau mau jadi gembala yang baik. Saya minggu lalu saya khotbah di Vincent. Saya menangis. Bukan karena apa-apa. Saya lihat Tuhan bekerja. Kalau kita kerumpu, suka citanya lain. 10 tahun dia bersama saya. Dari tidak punya ijazah SMA. Sekarang sudah S2. Terakhir, bilang saya mengasihi Tuhan. Kasih tahu dong, saya mengasihi kamu. Haleluya. Tapi kepada istri ya di eros. Oh, kamu bagus-bagus dengan Tuhan, istri gak romantis. Doain kamu. Banyak di luar, kalau di Facebook, di media, tampil mesra. Kan tadi rumah sudah bisa rancang. Tapi kalau malam ini kami bisa rancang, karena istri saya, anak saya tidak meninggalkan kami. Saya kasih tahu Pak Budi, ini kita kamar sendiri, tanya dia, tapi saya itu tempat baru. Saya tidak tahu suasananya, jadi kamu tinggal sama-sama. Kalau hidup dalam kasih, tunjukkan kemesraan. Mari kita bangkit berdiri. Sambil berdiri dengerin. Jadi kalau saudara dimuridkan, lalu mau, itu berarti mengasihi Tuhan. Amin. Karena kalau kita tidak belajar, kita paling tidak mengasihi Tuhan tempat. Mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ingat, segenap kekuatan. Ini akal budi, makanya Paulus sorot itu, rubah kamu oleh pembaharuan apa? Akal budi. Haleluya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Musik dan penyanyi saja, semua saudara angkat tangan. Yang mau menerapkan karunia Roh, ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, musik sama penyanyi biar nyanyi. Saudara angkat tangan. Saya beritahu saudara, Roh Tuhan akan bekerja lebih dahsyat hari-hari ini ke depan. Angkat kedua tangan. Saya tahu, saya rasakan sekarang Dia sedang ada di sini. Saya berdoa dan berharap bukan hanya di saya, sampai ke ujung belakang. Siap, arabasya, 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 ketara, arabasya, arabasya, Bapa di sorga, arabasya kami berbata, tapi Kau luar biasa, Kau maha hadir. Saya percaya Engkau ada di sini. Bekerjalah supaya mereka tidak pulang sia-sia, tidak kembali sia-sia. Mereka pulang dengan urapan baru, pulang dengan pemahaman yang benar, pengertian yang benar. Mengalir. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk terus tinggal dalam firman-Mu. Ajar kami untuk terus melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ajar kami untuk terus melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan Bapak Abraham yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, Engkau terus pakai hamba-Mu menjadi terang dimanapun hamba-Mu berada, menjadi teladan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh keluarganya, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan limpahkan atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, menguatkan kami, menasihati kami, bahkan meneguhkan kami untuk terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami umat-Mu di tempat ini untuk melakukan setiap firman yang telah kami dengarkan Tuhan, hingga menghasilkan banyak buah, menjadi berkat di kota ini Tuhan, dimanapun kami berada. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, biar kerajaan surga terjadi atas bangsa kami. Kami percaya bangsa kami akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa, sebab Tuhan yang memimpin bangsa ini. Kami percaya bangsa ini akan menjadi terang Tuhan, sebab Allah yang bertahta atas bangsa ini, Allah yang mengambil alih seluruh bangsa ini Tuhan.
dari timur, barat, utara, selatan bangsa ini. Tuhan ada di sana. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke desa-desa. Tuhan, biar mereka memimpin bangsa ini berjalan dalam kebenaran, melakukan hal-hal yang benar. Mereka memimpin bangsa ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pakai hamba-hamba Tuhan, pakai seluruh gereja Tuhan yang ada di bangsa ini untuk menjadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan, dan persembahan kami menjadi berkat untuk pelayanan kami di kota ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka. Di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Doa puasa setiap hari Sabtu, jam 5:30 pagi bertempat di Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud, pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan dan membantu pembangunan gereja lewat M-Banking, bisa scan QR Code berikut. Atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Aparungan. Siapa yang diberkati dengan firman hari ini? Terima kasih kami ucapkan karena Bapak Abraham sudah memberkati kami. Kami berdoa untuk pelayanan Bapak diberkati, keluarga dan apapun, dimanapun Bapak berada, selalu ada Tuhan di situ. Baik, kita masuk pada pengumuman tambahan minggu keempat bulan Maret 2023. Yang pertama, telah berpulang Oma Ludia Masangin, yang kita kenal dengan Ibu Simon. Ini adalah jemaat mula-mula kita. Pada tanggal 23 Maret 2023, jam 14.35, di Atambua. Ya, kami menghimbau kepada, kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, itu diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Berita berikutnya, pengumuman berikutnya adalah keluarga besar Toko Sukses mengucapkan terima kasih atas pelayanan penghiburan GBI Rock Sumbawa Besar selama 2 hari. Jenazah saudari kita Happy Mulyani sudah selesai dikebumikan hari Jumat tanggal 24 Maret di Surabaya. Dan Wanita Bethel Indonesia atau WBI itu akan mengadakan ibadah hari Senin tanggal 27 Maret 2023 jam 18 WITA bertempat di Aula Tunas Daud. Jadi kami himbau untuk semua yang wanita saja, jangan yang merasa wanita, untuk ikut di dalam ibadah ini. Jadi kami berharap bahwa wanita-wanita kita dibekali. Dan Roket ada kegiatan, mereka membuat satu cenderamata yang dihargai 10.000. Jadi anak-anak Roket ini kita sekarang bekali untuk mereka mau mengadakan sesuatu tuh, mereka harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Supaya ada nilai untuk mereka bergerak aktif. Anak-anak muda sekarang kita tidak sarankan untuk mereka selalu dapat atau meminta dari orang tua. Nah, kita sama-sama dukung ini. Jadi nanti ada cenderamata yang dijual seharga 10.000, nanti akan ada di belakang di area pintu keluar. Mari kita borong sama-sama ya. Dan terima kasih sudah beribadah bersama kami. Demikian pengumuman tambahan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
bangkit berdiri. Saudara diberkati. Saudara diberkati. Beri kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala Roh Sembawa telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman. Saya juga diizinkan untuk memberkati saudara. Angkat kedua tangan saudara. Saya percaya dan saya tahu saya orang yang sungguh diberkati Tuhan. Saya diberi otoritas untuk memimpin pulau ini. Saya berdoa seperti Tuhan berkati saya. Demikian juga saudara diberkati. Amen. Berlimpah-limpah Amen. tanpa batas. Amen. Anak-anak saudara diberkati. Seperti anak-anak saya juga diberkati. Ya, kecerdasannya, semuanya diberkati. Percayalah Tuhan sendiri bersama saudara. Tapi ini pesannya. Jangan lalai menggunakan karunia saudara yang diberikan Tuhan. Pakailah itu, karena itulah yang membuat Injil ini diteguhkan. Firman-Nya saudara minta diteguhkan. Saudara, pergi saja, Roh Kudus akan bekerja. Saudara, ulurkan tangan saja, Tuhan yang sembuhkan. Saudara ngomong saja, nanti Roh Kudus yang meneguhkan, menghidupkan firman itu. Menjadikan firman itu nyata. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, firman-Nya berkata, Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menyinari saudara. Dia menghadapkan wajahnya kepada saudara, memberikan saudara damai sejahtera, dan berikan saudara dan saya kasih karunia. Dan siang malam, Tuhan memberitahu saya, sampai saat ini saya deklarasikan berkat-berkat ini untuk jemaat yang dipercayakan kepada saya. Jika saudara setuju, katakan amin. Diberkatilah saudara dengan berkat keselamatan. Amin. Sehingga engkau tidak mati dalam bencana, tidak mati muda, tidak mati dalam kecelakaan, tidak mati dalam perampokan. Karena ada keselamatan dari Yesus Kristus. Diberkati engkau dengan berkat bimbingan. Sehingga engkau tidak gampang putus asa, tidak ambil jalan pintas untuk bunuh diri, untuk lari ke sana kemari. Karena bimbingan itu berkat. Diberkati engkau dengan berkat intelektual. Engkau tidak bodoh, engkau tidak terbelakang, engkau tidak gampang lari. Karena ada berkat intelektual, kecerdasan itu berkat dari Tuhan. Kau juga diberkati dengan berkat urapan. Kau tidak kalah sama setan, tidak kalah sama persoalan, tidak kalah sama situasi sulit. Karena ada urapan Allah dan urapan itu berkat. Kau juga diberkati dengan berkat keuangan. Keuangan itu persediaan kerajaan, persediaan raja segala raja. Karena itu carilah dulu kerajaan Allah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia dan melaksanakan tugas. Demikian semua berkat yang saya ucapkan digenapi dan tidak ada kuasa yang membatalkannya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, Amin. Shalom.